Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Ustadz, pada hari ini kita kembali lagi belajar bahasa Arab. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dhamir. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi yang lebih kompleks, yaitu fi'il mudhari'. Ini materinya lumayan susah ya. Jadi anak-anak Ustadz memperhatikan dan menyimak penjelasan dari Ustadz. Nah, anak-anak juga dapat membuka bukunya halaman 78. Di sana lengkap penjelasan mengenai fi'il mudhari'. Baik, kita masuk ke materinya. Fi'il mudhari' ialah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang akan dilakukan. Nah, jadi fi'il mudhari' ini adalah kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang kita lakukan, ya, ataupun yang akan kita lakukan. Contohnya, saya mencuci pakaian, ya, saya sedang mencuci pakaian. Nah, itu kan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Atau pekerjaan yang akan kita lakukan juga bisa, misalnya saya akan pergi ke sekolah. Nah, saya akan pergi ke sekolah. Nah, itulah dia yang dinamakan fi'il mudhari', atau kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau yang dilakukan. Ya, kalau di dalam buku ini dikatakan bahwasanya contohnya seperti Hamdan bangun dari tidur pagi-pagi. Hamdan yastaiqizu minan naumi sabahan bakiran. Naila sedang membantu ibu mempersiapkan sarapan. Naila tusa'idul ummah ala i'dadil futur, ya. Nah, perlu diperhatikan dalam pembelajaran hari ini, dhamir yang akan sering kita gunakan yaitu ada 6: huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, ya. Seperti di dalam buku ini bisa dilihat di halaman 7, huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu, ada 6. Huwa artinya adalah dia untuk laki-laki, hiya artinya dia untuk perempuan, anta artinya kamu untuk laki-laki, dan anti artinya kamu untuk perempuan. Ana saya, nahnu kami atau kita. Nah, adapun ciri-ciri fi'il mudhari' adalah katanya diawali huruf mudhara'ah, yaitu alif, ta, ya, dan nun. Perlu perhatikan ya, dalam buku ini bisa dilihat bukunya halaman 7. Huruf alif merujuk pada kata ganti ana, huruf ta merujuk pada kata ganti hiya, anta, anti, dan sejenisnya. Lalu huruf ya merujuk pada kata ganti dhamir huwa dan sejenisnya. Huruf nun merujuk pada kata ganti nahnu. Nah, supaya mudah memahaminya, kita langsung saja masuk ke dalam contohnya ya. Kita langsung saja masuk ke dalam contohnya. Baik, silakan buka bukunya kembali di halaman 7. Nah, di halaman 7 ini kita akan diperlihatkan beberapa contoh ya dari fi'il mudhari'. Nah, di sini yang pertama ada huwa. Nah, ingat yang pertama tadi yang saya jelaskan, huwa kata gantinya merujuk seperti diganti oleh ya. Ya. Misalkan awal katanya itu yastaiqizu, yazhabu. Jadi biasanya huwa ini dia ada kata ya di depan kata kerjanya. Misalnya Hamdan yastaiqizu minan naumi. Hamdan bangun dari tidur, ya. Atau huwa yazhabu ilal masjidi. Dia pergi ke masjid. Nah, pergi kan kata kerja, ya. Pergi itu kata kerja. Lalu karena dia orang atau kata gantinya itu huwa, maka kata gantinya yang di awal fi'il tadi harus menggunakan huruf ya. Jadi huwa yazhabu, ya. Huwa yazhabu ilal masjidi. Yang kedua adalah hiya. Seperti saya jelaskan pada pekan lalu, hiya artinya dia, ya, dia untuk perempuan. Nah, kalau tadi
Yastaikizu untuk huwa. Jadi kalau untuk hiya dia berubah menjadi tastaikizu. Nah, yaqra'u kalau dia huwa, kalau di hiya menjadi taqra'u. Nah, jadi huruf mudharaahnya diganti di awal depannya. Kalau di sini kan contohnya itu tusa'idu atau taqra'u. Naila tusaidu ummaha. Naila membantu ibunya. Hiya taqra'ul Qur'ana. Dia membaca Al-Qur'an. Ya. Ingat huruf mudharaahnya atau kata gantinya yang tadi untuk huwa. Ya, misalkan yazhabu. Kalau di hiya, kalau di untuk perempuan menjadi tazhabu. Cukup kata ganti yang di awal dan yang diganti, huruf mudharaahnya yang diganti. Lalu kita masuk ke anta. Ya. Anta artinya adalah kamu laki-laki. Nah, jadi kalau anta ini ada tambahan huruf mudharaahnya yaitu ta di depan katanya. Kalau tadi kan huwa huruf ya di depan katanya, sekarang untuk anta dia ta. Ya, sama seperti hiya. Misalkan gini, pada buku ini dikatakan anta tudzakiru durusah. Anta tajlisu alal kursi. Anta tajlisu, kamu duduk, alal kursi, di atas kursi. Anta tudzakiru durusa, kamu belajar pelajaran gitu, atau kamu mengulang pembelajaran. Nah, ya, cukup kata depannya itu diganti dengan huruf ta. Kalau anti artinya kamu perempuan, ada tambahan huruf mudharaahnya ta di depan kata dan ya di sebelum huruf terakhir. Ya, ada tambahan huruf ya sebelum huruf terakhir. Jadi misalkan kata tazhabu menjadi tazhabina, tarji'u menjadi tarji'ina. Nah, seperti itu nak ya. Ya, dalam contoh buku ini dikatakan anti tarji'ina minas suqi. Kamu pulang dari pasar, ya. Kamu pulang dari pasar. Oke, kita masuk ke contoh selanjutnya. Lalu selanjutnya ialah domir dari ana. Nah, huruf mudharaahnya ana tadi ialah alif atau a. Ada tambahan huruf mudharaah alif di depan kata. Misalkan usolli atau u'iddu. Atau kalimatnya ana usolli subha, saya sholat subuh. Ana u'iddul futura, saya menyiapkan sarapan. Nah, kan kalau tadi, kalau kamu misalnya tusolli, kalau saya dia menjadi usolli. Nah, seperti itu nak ya. Terakhir yaitu nahnu, huruf mudharaahnya nun. Nah, ada tambahan huruf mudharaah nun di depan kata menjadi nusolli atau dan nakra'u. Nah, kalau dalam buku ini contohnya seperti nahnu nusolli fil masjid, kami sholat di masjid. Nah, nusolli, kalau tadi kan usolli itu saya sholat. Nah, kalau kami sholat itu nusolli, jadi cukup alifnya diganti dengan nun. Nahnu naqra'ul darsa, kami membaca pelajaran atau kami membaca buku pelajaran. Nah, naqra'u itu kami membaca, ya. Kalau aqra'u saya membaca, kamu membaca taqra'u, kita membaca naqra'u. Nah, jadi huruf mudharaahnya saja yang diganti, yang di depannya menjadi huruf nun. Nah, itulah tadi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, cukup panjang nak ya, semoga anak-anak Ustadz juga mengerti. Silakan yang belum paham boleh bertanya kepada Ustadz ya, boleh bertanya melalui WhatsApp ataupun kolom komentar YouTube kita. Penjelasannya lengkap ada di halaman 7 dan 8. Anak-anak Ustadz bisa buka bukunya. Baik, cukup sekian yang dapat Ustadz sampaikan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.